Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa kembali hadir untuk melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu pada hari ini kita akan melanjutkan surah An-Nisa ya, ayat pertama. An-Nisa ayat pertama. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan membaca doa pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita buka mushafnya dan kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kita terjemahkan dulu sebelum ke tafsirnya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu, bertakwalah kalian, robbakum, kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, min nafsi wahidah, dari diri yang satu, wa khalaqa minha, dan dia juga telah menciptakan dari diri yang satu itu zaujaha, pasangannya, wa batha minhuma, dan dia telah mengembangbiakan dari keduanya rijalan katsira wa nisaa, laki-laki dan perempuan yang banyak. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi tasaaluna, yang mana kalian selalu meminta, tasaaluna walladzina wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang mana kalian selalu meminta dengan selalu menyebut namanya, dan wal arham, jagalah hubungan silaturahmi sesama keluarga. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah, dia adalah raqiba, maha mengawasi. Baik, kita mukadimah dulu surah An-Nisa ya. Surah An-Nisa, golongan surahnya ini golongan madaniyah. Artinya turun setelah hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Jumlah ayatnya terdiri dari 176 ayat. Kemudian surah ini turun setelah surah Al-Mumtahanah dalam sejarah turunnya. Adapun surah An-Nisa ini diturunkan yakni untuk mengangkat harkat derajat perempuan. Kenapa? Karena pada zaman jahiliyah sebelum Islam datang, perempuan itu dilecehkan harkat derajatnya. Kita tahu ketika zaman jahiliyah ya, bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup karena mereka menganggap aib atau sesuatu yang memalukan perempuan itu, karena dianggap akan membawa sial dan lain sebagainya ya. Sehingga perempuan pada waktu itu sangat dilecehkan sekali, tidak punya hak waris ya. Kalau orang tuanya sudah meninggal, maka hak waris itu jatuh kepada kaum laki-laki saja. Kemudian dalam pernikahan juga, ketika suaminya sudah wafat, maka si wali daripada laki-lakinya ini atau mertuanya itu bisa langsung mengambil alih jabatan, apakah dia mau menjadikan istrinya gitu ya, atau dia mau memperbudak istrinya itu. Kalau mau menikah lagi dengan laki-laki yang lain harus izin darinya, kemudian harus membayar beberapa uang kepada
mertuanya itu gitu ya. Nah, itu dulu zaman jahiliyah itu perempuan seperti begitu. Kemudian juga ketika misalnya perempuan sedang haid itu tidak boleh ada di dalam rumah. Dia harus tinggal di luar rumah, dibikin apa itu kemah-kemah atau bilik-bilik di luar rumah. Bahkan ada yang sampai di tempat yang sangat jauh dari rumah. Kenapa? Karena perempuan yang haid katanya membawa sial. Nah, itu anggapan buruk pada zaman jahiliyah terhadap kaum wanita. Maka turunnya surah ini adalah untuk mengangkat harkat derajat perempuan gitu ya. Makanya disebut surat An-Nisa, artinya perempuan-perempuan. Jamak dari imro'ah. Imro'atun itu mufradnya, imro'atani itu musanna atau tasniahnya, dan jamaknya itu An-Nisa. Para perempuan atau para wanita. Ayat ini dibuka dengan kalimat ya ayuhan nas, seruan kepada seluruh manusia. Wahai manusia, ittaqu, bertakwa kalian kepada Tuhan kalian. Rabbakum, kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian min nafsi wahidah, dari diri yang satu. Jadi Allah sebelum mengangkat harkat derajat perempuan mau mengingatkan dulu proses penciptaan awal manusia. Apakah cukup manusia itu hanya diciptakan dari satu manusia saja? Ataukah ada yang lainnya? Maka di sini dijelaskan. Setelah Allah menciptakan manusia dari diri yang satu, wa khalaqa minha zaujaha. Dan dia juga telah menciptakan dari diri yang satu itu adalah pasangannya. Pasangannya itu adalah perempuan tentu saja. Adam itu laki-laki, kemudian pasangannya perempuan yaitu Siti Hawa. Gitu ya. Kemudian setelah itu baru berkembang biak menjadi wabatsa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Lalu Allah mengembangbiakan dari dua orang ini, dari mereka berdua ini, laki-laki dan perempuan yang sangat banyak. Nah, ini bisa kita ambil pelajarannya. Ternyata peran perempuan itu penting dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya manusia gitu ya. Sebab tanpa adanya perempuan, otomatis Adam nggak bisa melahirkan. Kita nggak mungkin ada tanpa adanya peran perempuan sebagai pasangannya Adam. Nah, ini salah satu cara Allah ingin mengangkat derajat perempuan. Jadi diangkat yang namanya kepentingan perempuan itu dalam hal berkembang biaknya manusia itu butuh sosok perempuan. Bahkan perempuanlah yang melahirkan manusia itu. Tidak ada manusia yang terlahir dari laki-laki. Justru manusia itu terlahir semua dari perut rahimnya para wanita. Nah, oleh Allah diingatkan, Allah tidak hanya menciptakan satu jenis manusia yang berjenis kelamin laki-laki, tetapi Allah menciptakan pasangannya, yaitu perempuan. Maka perempuan ini diangkat harkat derajatnya, diingatkan betapa pentingnya peran perempuan dalam kehidupan bermasyarakat. Ini ya. Ini salah satu cara Allah mengangkat harkat derajat perempuan. Ya. Kemudian Nabi Adam diciptakan dulu itu dari apa? Yaitu dalam surah Ar-Rahman ayat 14 Allah berfirman, "Khalaqal insana min shalshalin kal fakhar." Kami telah menciptakan manusia itu, manusia pertama yang dimaksud, min shalshalin kal fakhar, dari tanah liat yang kering seperti tembikar. Seperti guci gitu ya, seperti genteng, bata mungkin gitu ya, yang sudah kering, tanah liat yang kering seperti tembikar. Itu adalah Adam diciptakan dari situ. Kemudian Hawa diciptakan dari apa? Nah, diciptakan menurut ayat ini juga ya, mengatakan bahwa wa khalaqa minha zaujaha. Allah menciptakan pasangannya itu adalah dari diri yang satu itu, yaitu dari Adam. Dari bagian tubuh yang mana Adam itu diambil sebagian anggota tubuhnya untuk dijadikan pasangannya? Ini hadis Rasulullah yang mengatakan, dalam hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan, kata Rasulullah, aku sudah berwasiat pada kalian ya, untuk menjaga para wanita.
Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Tuh, ya. Dan tulang rusuk itu bagian depannya itu bengkok. Yang paling condong itu bagian depannya, bagian atasnya itu yang bengkok. Kalau kalian mau meluruskan dengan sekaligus maka akan patah. Tetapi kalau biarkan maka tulang rusuk itu akan terus bengkok sehingga menjadi salah nantinya itu ya. Maka tugas laki-laki itu harus meluruskan dengan cara yang arif dan bijaksana, dengan cara yang baik. Maka perlakukanlah wanita itu dengan cara yang baik. Jangan sekaligus, karena sifat perempuan itu seperti tulang rusuk. Kalau sekaligus akan patah, artinya wanita mudah patah hati. Jadi ingatan gitu ya, kalau sekaligus diluruskan, dibetulkan itu. Meski dengan cara yang hati-hati, pelan-pelan. Nah itu wasiat Rasulullah. Namun yang kita garis bawahi itu adalah bahwa Rasul mengatakan bahwa Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk. Berarti bagian badan Nabi Adam yang dijadikan pasangannya itu adalah tulang rusuknya. Nah itu Adam diciptakan dari solin kalfahor, kemudian Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Lalu selanjutnya keturunan manusia selanjutnya, mana keturunan manusia wabatha minhum rijalan katsira, mengembangbiakan manusia itu bukan lagi dari rusuk untuk para perempuan, bukan lagi dari tanah liat untuk laki-laki. Dari apa? Baik laki-laki ataupun perempuan, keturunan Adam, sebagaimana Allah jelaskan di dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-12, Allah berkata, laqad khalaqnal insana min sulalatim min tin. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia itu dari saripati tanah, sulsulatim min tin. Saripati tanah. Apa yang dimaksud saripati tanah? Adalah segala tanaman, tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di atas tanah, umbi-umbian, biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan dimakan oleh Adam dan Hawa. Demikian juga air yang terkandung di dalam tanah diminum oleh Adam dan Hawa, maka nanti menjadi nutfah. Apa itu nutfah? Nutfah itu kalau di laki-laki sperma, kalau di perempuan itu adalah ovum atau zigot, sel telur. Nah itu nutfah namanya. Maka manusia selanjutnya itu dari nutfah. Allah mengatakan dalam surat misalnya ayat tadi itu ya, surah Al-Mu'minun ayat 20 ayat 12 itu dilanjutkan setelah dari sulalatim min tin min nutfatin. Kemudian dari nutfah itulah Allah ciptakan keturunan Adam dan Hawa. Kemudian nutfah, ketika nutfah itu bercampur laki-laki dengan perempuan, zigot ya, dengan sperma, maka akan berubah menjadi alaqah. Apa itu alaqah? Segumpal darah. Tuh, begitu ya. Segumpal darah, dari segumpal darah menjadi mudghah, segumpal daging. Dari segumpal daging kemudian merubah lagi menjadi idham, menjadi tulang belulang, kerangka gitu ya. Dari kerangka tulang tengkorak kepala, kemudian bagian tangan, kaki, kemudian paha, tulang paha, kemudian tulang rusuk, tulang iga gitu ya, tulang punggung dan semuanya ya. Kemudian setelah itu fakasaunal idhoma lahma. Lalu Allah bungkus tulang belulang kerangka itu dengan daging kembali. Nah itulah keturunan Adam itu diciptakan awalnya dari nutfah itu. Kemudian prosesnya ya seperti tadi dijelaskan, yang dijelaskan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 atau juga di dalam surah Al-Hajj ayat 5 juga hampir sama gitu ya. Tentang bagaimana sih proses penciptaan keturunan Adam, ya di situ di surah Al-Mu'minun ayat 12 atau surah Al-Hajj ayat 5 itu bisa dilihat plus tafsirnya juga itu bagaimana gitu ya. Yang jelas Allah ingin mengingatkan dulu tentang proses penciptaan manusia pertama, kemudian pasangannya, kemudian keturunannya di dalam surah An-Nisa ayat yang pertama ini. Kemudian di penghujung ayat pertama ini Allah berkata wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang mana kalian selalu meminta kepada Allah ya dengan menyebut namanya, wal arham, dan juga jalinlah hubungan silaturahim sesama keluarga, terutama yang kerabat dekat terlebih dahulu, karena itu adalah
yang paling penting yang harus diprioritaskan oleh kita sebelum kepada tetangga dekat, tetangga yang jauh dan lain sebagainya. Tetapi karib kerabat yang ada hubungan darah itu yang paling utama dijaga. Makanya disebut wal arham. Jalinlah hubungan silaturahim dengan sesama keluarga yang satu rahim dengan kita, mungkin saudara gitu ya, adik kakak gitu dan lain sebagainya, saudara-saudara dekat kita. Nah, itu dulu yang mungkin bisa disampaikan tafsir dari surah An-Nisa, karena ini panjang gitu ya. Durasi waktunya mungkin hanya 15 menit saja. Insya Allah nanti minggu depan atau setiap hari Rabu saya akan buat kembali lanjutan dari surah An-Nisa untuk menyeimbangkan dari kajian yang secara offline gitu ya. Yang sekarang memang sudah surah An-Nisa juga kemarin sudah dibahas. Ini sengaja dibuat untuk ibu-ibu yang nggak bisa hadir, sengaja saya buat ini, mudah-mudahan bisa mengikuti meskipun ini dalam durasi waktu yang singkat gitu ya, tidak bisa lama karena ini online. Jadi kalau kepanjangan nanti susah untuk menguploadnya, biasanya agak lama gitu untuk menguploadnya. Kita tutup dengan membaca doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bidzikril Qur'an wa bayyid wujuhana bi barakatil Qur'an warzuqna bi mu'jizatil Qur'an wa najjina minan nari bi karamatil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafaatil Qur'an. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.